Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Yuliana, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Raja Desa, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch 2 tahun 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 AKL 2 SD SMKN 1 Raja Desa dengan materi penerapan fikih muamalah dalam asuransi, perbankan, dan koperasi syariah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yang mana pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Baik, sebelum dimulai ke materi pembelajaran, ya, supaya belajar kita pada pagi hari ini mendapat pahala juga barokah dari Allah. Coba Sopi Soparia pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kemudian Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Rika sudah sembuh? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Jadi tidak ada yang izin, sakit dan sebagainya, ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan karena kita sudah terbiasa sebelum belajar itu tadarus bersama. Jadi silakan kalian lanjutkan tadarus yang minggu kemarin kalian sudah bacakan. Silakan sekarang lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir Shadaqallahul adzim. Materi kemarin kita membahas tentang rukun iman, ya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang muamalah. Ya, muamalah itu banyak, ada jual beli, kemudian ada di jual beli itu ada utang piutang dan sebagainya, ya. Nah, yang akan dibahas pada kali ini yaitu muamalah. Apa ada yang diketahui apa itu yang namanya muamalah? Silakan. Coba, siapa? Rai? Oh, Bang, ya, itu termasuk ke muamalah. Apa itu yang dinamakan bank syariah? Ya, jadi bank syariah itu adalah bank yang berkomunikasinya atau berinya ke Islam, ya. Jadi itu semua adalah termasuk ke muamalah atau termasuk ke asuransi bank, kemudian ke asuransi syariah, ya, atau muamalah. Materi yang sekarang yang akan kita bahas yaitu tadi kalian alhamdulillah sudah mengetahui sekilas tentang bank, kemudian tentang asuransi dan sebagainya.
Nah, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu yang namanya asuransi syariah. Nah, di asuransi syariah itu atau di muamalah itu ada ayat Quran ya yang menerangkan tentang di sini tentang muamalah. Coba ada yang bisa eh, membacakan ke depan ayat Qurannya? Silakan, silakan, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi dzalika bi annahum innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik-miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, shadaqallahul adzim. Baik, bagus sekali bacaan Qur'annya. Terima kasih. Nah, itu jadi penggalan ayatnya adalah wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Baik, kita lanjut ke bab 4 yaitu asuransi bank dan koperasi syariah. Nah, ini yang akan kita bahas, asuransi, kemudian bank dan koperasi syariah ya. Nah, asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Nah, ketiga lembaga keuangan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Jadi badai syariah, badai bank syariah, badai koperasi syariah itu semua adalah kepelayanan keuangan untuk masyarakat. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah, yaitu tadi alhamdulillah kalian sudah bisa menjelaskan. Kemudian asuransi bank, koperasi syariah di masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yaitu asuransi bank dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian ya. Kemudian peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, serta yang terakhir, peserta didik dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial ya. Nah, itu semua adalah menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, yang pertama yaitu yang akan dibahasnya adalah asuransi syariah ya. Nah, di sini ada dalil tentang asuransi syariah. Coba, siapa yang mau membacakan? Silakan ke depan. Shopee, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim. Allahu wal yaqulu qawlan sadid. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Sopi. Luar biasa telah membacakan dalil tentang asuransi syariah, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat berapa? 9. Ya. Kemudian yang pertama adalah asuransi syariah. Nah, pengertian dari asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ya, itu adalah pengertian dari asuransi syariah. Kemudian sejarah berdirinya asuransi syariah atau sejarah berdirinya asuransi yaitu telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan apa? Akilah. Ya, berdirinya asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya PT apa? Syarikat atau Tafakul Indonesia pada tahun berapa? 24 Februari 1994. Ya, itu adalah sejarah berdirinya asuransi. Ini semua adalah ketentuan umum di asuransi syariah, ya. Kemudian nah, di sini ada perbedaan asuransi syariah dengan konvensional. Ya, di sini ada aspek, ada asuransi syariah, kemudian ada konvensional. Yang pertama, di sini ada 8 poin dewan pengawasan, ya, karena yang dilibatkan ini adalah masyarakat, ya, kemudian juga yang akan dikelolanya adalah uang. Jadi harus benar-benar diperhatikan dari mulai tadi akad, ya, kemudian sekarang aspeknya apa saja, siapa saja, ya. Ya, di sini ada 8 poin. Yang pertama dewan pengawasan. Jadi harus ada pengawasan tertentu karena memang kita akan mengelolanya tentang keuangan. Kemudian ada kontrak atau akad, ada aktivitas investasi, ada kepemilikan dana, kemudian pembayaran klaim, ada profit, ada sistem akuntansi, kemudian prinsip dasar atau pengelolaan risiko. Nah, di sini perbedaannya, kalau asuransi syariah, ya, di sini ada Dewan Pengawasan Syariah, di akadnya atau kontrak, di sini ada akad tabaru, tijarah, tirajah, dan wakalah. Kemudian menggunakan prinsip syariah dan bagi hasil. Kemudian milik nasabah, perusahaan hanya mengelola dana. Kemudian asuransi konvensionalnya. Nah, kalau ini di asuransi syariah, Dewan Pengawasan Syariah. Dina pengawasan, kalau di asuransi konvensional itu tidak ada. Kalau di asuransi syariah itu ada akad, kalau di asuransi konvensional itu adanya jual beli. Kemudian asuransi syariah di sini aktivitasnya menggunakan prinsip syariah dan bagi hasil. Kalau asuransi konvensional itu menggunakan investasi dana berdasarkan bunga, ya, karena ini konvensional bukan syariah. Jadi pasti ada perbedaan. Kemudian untuk kepemilikan dananya, di sini asuransi syariah adalah milik nasabah. Kemudian yang kedua, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM nomor 16/per/M UKM /9
garis miring 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Nah, bisa dibaca oleh kalian menjelaskan fungsi dan peran sebagai badan usaha. Kemudian setiap usaha yang dilakukan harus mengacu pada fatwa yang tadi ya, Majelis Ulama Indonesia dan juga Dewan Syariah Nasional. Kemudian kalau tujuannya itu sama, koperasi itu ya, koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para anggota serta mensejahterakan masyarakat secara umum. Kemudian membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga adalah, yang keempat, kekeluargaan dan kepentingan bersama. Nah, ini dasar hukumnya adalah kekeluargaan dan kepentingan bersama. Ketentuan hukumnya, setiap usaha yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ada undang-undangnya, itu asalnya. Manfaatnya, nah banyak sekali. Ada berapa? 5 poin ya untuk koperasi syariah. Kemudian praktik koperasi syariah. Di sini manfaatnya untuk apa koperasi syariah itu? Yang pertama untuk membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota ya. Kemudian yang kedua memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia para anggota ya agar lebih apa? Amanah dan profesional. Kemudian yang ketiga mewujudkan dan meningkatkan ekonomi nasional. Yang keempat menjadi wajah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dan pengguna dana agar lebih optimal. Yang terakhir membuka dan memperluas lapangan kerja bagi para anggota. Praktiknya ada berapa? Apa saja? Atau tamwil. Meliputi apa? Simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Yang kedua praktiknya penerapan atau mal. Kemudian menyalurkan ke zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, ini praktik koperasi di masyarakatnya atau di lapangannya. Jadi ini ya penerapan dalam bidang bisnis meliputi tadi ada simpanan, ada pinjaman, kemudian ada pembiayaan. Kemudian di bidang sosial ya jadi menghimpun dana, penyalurannya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini di manfaat koperasi ya. Nah, kemudian setelah tadi kalian melihat atau mempelajari tentang yang 3 tadi, bank, asuransi, dan koperasi. Nah, makanya sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok bank syariah, ada kelompok asuransi syariah, dan ada kelompok koperasi syariah ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah membagikan di WA Group untuk LKPD-nya. Silahkan kalian buka LKPD-nya di grup, di WA Group. Silahkan kalian buka. Untuk kelompok 1 yaitu silahkan kalian, ketua kelompoknya kelompok 1 siapa? Kelompok 1 yang ini, Rizka. Kelompok 2, Sophie. Kelompok 3, Rika. Baik, nah itu 3 kelompok sudah Ibu bagi. Kemudian silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan ke kalian di WA Group. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya, silahkan. Yang perlu kalian diskusikan itu, yang pertama, dinamakan akad apa yang terjadi antara Pak Ahmad dan bank konvensional. Kemudian yang kedua, dinamakan akad apa yang dilakukan oleh Pak Iman dan bank syariah. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari proses
muamalahnya manakah yang termasuk riba dan hukum riba. Kemudian jelaskan perbedaan dari ketiga akad tersebut. Ketiga akad tersebut yaitu tadi asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Apakah ada yang sudah mengerjakan? Belum? Silakan, ada waktu 5 menit lagi. Sudah kelompok 3? Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Nunggu satu kelompok lagi, silakan. Kalau sudah, hasil diskusi kalian silahkan kirimkan ya. Ibu tunggu. Sudah kelompok 1, kelompok 2 ya, sudah dikirimkan. Kelompok 3 sudah dikirim? Sudah, berarti sudah semuanya. Terima kasih. Sekarang silahkan kalian untuk mempresentasikan dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mau diwakili oleh ketua kelompoknya? Atau siapa, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3, yaitu prinsip muamalah dalam Islam. Proses yang termasuk riba, pemberian tambahan uang senilai 1 juta oleh Zulkifli kepada Said sebagai tanda terima kasih. Pemberian uang tambahan ini dapat dianggap sebagai riba karena mengandung unsur tambahan atau keuntungan yang tidak adil dari hutang pokok yang telah dibayar. Dalam prinsip muamalah Islam, jika ada tambahan uang yang diberikan sebagai imbalan atas pembayaran hutang, meskipun itu disebut sebagai tanda terima kasih, hal ini dapat dikategorikan sebagai riba karena pembayaran tambahan tersebut terkait dengan pinjaman yang sudah lunas. Dalam Islam, riba terjadi jika ada tambahan atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang meminjamkan uang, Said, atas dasar pinjaman tersebut. Yang tidak diperbolehkan, tambahan uang ini menyalahi prinsip bahwa utang hanya dibayar sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada tambahan. Pemberian tambahan 1 juta oleh Zulkifli kepada Said telah melunasi hutang. Yang bukan ribanya, proses pinjaman uang sebesar 10 juta dari Said kepada Zulkifli dengan jangka waktu pembayaran 1 tahun tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan. Pemberian tambahan sebagai tanda terima kasih dapat menjadi masalah jika hubungan langsung antara pinjaman dan pemberian tersebut. Karena itu dianggap sebagai bentuk bunga tersembunyi dalam muamalah yang disesuaikan dengan prinsip syariat. Pemberian tambahan seperti itu harus dihindari. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil dari presentasi kalian, hasil dari diskusi kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Terima kasih tadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kalian luar biasa, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan simpulkan dari yang tadi di awal, dari mulai koperasi, kemudian bank syariah, dan asuransi syariah. Nah, jadi kesimpulannya adalah asuransi, bank, dan koperasi syariah adalah wadah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong, membantu, mempererat persaudaraan, dan mengembangkan bakat dan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nasional dan merata.
Sudah refleksinya, bagaimana kalian belajar tentang muamalah itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Ya, teorinya kita sudah tahu, kemudian nanti prakteknya silahkan oleh kalian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan, yaitu tentang berpikir kritis. Ya, jadi silakan kalian nanti baca oleh kalian. Sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, mudah-mudahan tadi yang kita pelajari dari awal sampai akhir ada manfaatnya, ya, khususnya bagi kita semua yang ikut belajar di sini dan umumnya mungkin untuk semuanya, ya. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.